Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Pratama dengan NPM 182230214. Di sini saya akan menjelaskan tentang paku, sendal, combro, gergaji mesin kayu, dan juga sepeda, termasuk dalam distribution channel apa, dan juga keterkaitannya dengan efektivitas 5C. Untuk yang pertama itu ada paku, masuk ke dalam institutional channel karena paku sendiri dipasarkan oleh grosir, oleh pengecer, toko-toko bangunan yang lainnya. Nah, untuk efektivitas 5C-nya sendiri, untuk coverage-nya sendiri yaitu luas karena paku bisa dipasarkan secara luas. Nah, terus selanjutnya itu ada karakternya sendiri itu dikhususkan untuk kebutuhan-kebutuhan di bidang konstruksi, dan juga continuity-nya itu stabil karena permintaan dari pasar konstruksi itu sendiri. Kemudian ada kontrolnya sendiri itu rendah karena penyebarannya yang massal sehingga sulit untuk dikontrol secara detail. Dan yang terakhir itu ada cost, dimana costnya itu rendah karena pada saat penyebaran sendiri dilakukan dengan jika jumlahnya itu sedikit. Yang kedua itu ada combro, di mana combro sendiri termasuk dalam saluran distribusi grassroots channel, yaitu combro merupakan makanan khas tradisional yang bisa dijual oleh UMKM. Untuk efektivitas 5C-nya sendiri, yaitu untuk coverage-nya, combro itu terbatas karena hanya dijual di daerah-daerah tertentu saja. Kemudian untuk karakternya sendiri itu bergantung pada budaya lokal, dan untuk continuity-nya itu menengah karena permintaannya itu tergantung dari permintaan pasar dan kesegaran produknya itu sendiri. Kemudian untuk kontrolnya itu tinggi karena langsung dijual oleh produsen dan langsung ke konsumen. Dan untuk costnya sendiri itu rendah karena untuk budaya lokal sendiri itu membutuhkan cost yang seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga itu ada sendal, di mana sendal sendiri termasuk ke dalam saluran distribusi specialty channel karena biasa dijual di toko alas kaki atau mungkin bisa ada di butik dan lain sebagainya. Untuk keterkaitan dengan efektivitas 5C-nya sendiri, untuk coverage-nya itu tinggi karena dijual di berbagai toko, baik itu pengecer dan juga dijual di banyak platform, baik itu offline maupun online. Kemudian untuk karakternya sendiri, desainnya itu menyesuaikan sesuai dengan target pasar yang ingin dicapai. Kemudian untuk continuity-nya sendiri itu stabil karena setiap tahun selalu dibutuhkan dari sendal ini. Dan untuk kontrolnya sendiri itu menengah, tergantung berdasarkan kualitas dari distributor dan pengecernya. Dan yang terakhir itu untuk costnya sendiri itu menengah, tergantung dari pendistribusian antara jarak lokasi yang ingin dituju. Yang keempat itu ada gergaji mesin kayu. Untuk saluran distribusinya sendiri itu termasuk ke dalam institutional channel dan juga virtual channel karena biasa diperjualkan pada toko perkakas alat berat dan juga dijual di media online. Dan untuk coverage-nya sendiri itu termasuk dalam kategori tinggi karena telah dibantu dalam penjualannya juga dalam online. Dan untuk karakternya sendiri itu dipergunakan untuk industri atau digunakan oleh profesional. Dan yang keempat itu ada gergaji mesin kayu. Untuk saluran distribusinya itu termasuk dalam institutional channel dan virtual channel
karena biasa diperjualbelikan pada toko perkakas alat berat dan juga media online. Untuk coveragenya sendiri itu tinggi karena telah didukung juga oleh media online, dan karakternya itu dipergunakan untuk kebutuhan industri dan juga kebutuhan profesional. Dan untuk continuity-nya itu termasuk dalam kategori menengah karena tergantung dari tren industri yang sedang berjalan. Dan untuk kontrolnya sendiri itu tinggi karena barang berkualitas tinggi sehingga membutuhkan purna jual yang tinggi juga. Dan untuk cost-nya itu tinggi karena terutama untuk pengiriman barang berat. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada sepeda, di mana sepeda sendiri untuk saluran distribusinya termasuk ke dalam virtual channel dan juga specialty channel, karena sepeda sendiri biasa dijual di toko-toko khusus untuk sepeda, namun untuk sekarang juga didukung oleh media platform online. Dan untuk efektivitas sendirinya itu, yang pertama ada coveragenya itu tinggi karena bisa mencakup baik itu lokal maupun internasional dalam penjualannya. Serta untuk karakteristiknya sendiri itu variatif, masuk dalam berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan untuk continuity-nya itu stabil, tapi dipengaruhi oleh tren-tren baik itu tren kesehatan maupun tren olahraga. Dan yang selanjutnya itu ada kontrol, mana kontrolnya itu tinggi tergantung dari proses distribusinya itu sendiri. Dan untuk cost-nya itu tinggi karena barang itu cukup berat dan jika dalam pengiriman yang jauh itu membutuhkan biaya yang tinggi. Berikut adalah kelima barang termasuk dalam saluran distribution channel mana, dan juga dalam keefektivitasan dari 5 C-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.